Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Eman Official Project. Lagi-lagi Eman Official Project. Seperti biasa kita ngobrol santai, santai saja. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol receh, tapi ya setidaknya kita berbagi sharing lah ya. Jadi karena momennya masih momen lebaran, momen Idul Fitri, sekarang baru hari kedua menjelang hari ketiga. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang terlintas dari kita semua, termasuk untuk saya juga, momen Idul Fitri untuk khususnya pribadi saya ya, untuk kalian juga momen maknanya itu seperti apa sih. Nah, sebelum bicara ke makna Idul Fitri, nah mungkin saya sedikit flashback dulu ya pada waktu kecil zaman mulai awal-awal berpuasa wajib pada bulan Ramadan itu sering dapat tantangan dari saudara-saudara, dari si Uwa lah, si Mang lah, Bibi lah, kakak lah. Nah, jadi gini tantangannya, kalau tamat gitu, kalau tamat nanti dikasih uang THR berapa gitu misalnya. dulu kayak gitu Terus termasuk almarhum nenek saya yang di Garut juga sama seperti itu. Jadi kalau tamat nanti katanya ada hadiah, dikasih THR berapa gitu. Nah kayak gitu dulu waktu zaman bocil dulu, waktu saya masih kecil, mungkin 20 tahun yang lalu ya, karena sekarang udah menginjak kepala 30 tahun. Jadi waktu 20 tahun yang lalu 10 tahun, berarti berumur 10 tahun masih mengalami hal seperti itu. Nah, selain itu pada masa bulan puasa juga dulu, itu masa bulan puasa waktu saya masih kecil itu, ngabuburitnya itu beda dengan zaman-zaman sekarang. Jadi waktu itu kalau kita ngabuburit itu, kebetulan saya rumahnya dulu masih di Babakan Tarogong gitu, di kota Bandung. Ada itu semacam mall tapi nggak terlalu besar, namanya Hero mall itu Hero. Jadi si Hero itu ada Gramedianya tuh, ada Gramedia. Nah, si Gramedia ini sering kita manfaatkan untuk ajang ngabuburit. Jadi ngabuburitnya ngapain ya? Kita jelas baca komik lah, baca buku lah. Jadi kita itu udah terbiasa waktu SD, saya dan teman-teman itu kalau ngabuburit itu seringnya ya lari ke tempat itu, Hero namanya. Kalau sekarang kalau nggak salah sudah jadi alih fungsi ya, tempatnya udah jadi jualan kasur kalau nggak salah. Kalau dulu itu Hero, letaknya itu di Jalan Peta tuh, dekat Padepokan Mayang Sunda. Nah, jadi si Hero ini itu ada Gramedia di lantai 2-nya, dan di situ komik-komik sangat lengkap, menurut kita ya sangat lengkap lah, karena emang segala ada gitu. Animasi anime pada zamannya itu masih banyak dan masih ada. Nah, pernah kejadian momen yang memalukan waktu itu sedikit memalukan waktu itu, karena saya berangkat sama temen, sama teteh saya juga, sama kakak ya, kakak perempuan ya, mau ngabuburit gitu ke Gramedia, ke Hero. Pas awal-awal itu semangat banget, wah jalan dari rumah ke Hero itu. Nah, karena si kacanya bening tuh, pintu kaca bening banget. Akhirnya karena saking semangatnya nabrak kaca, nggak kelihatan. Wah, di situ malu, tapi karena mungkin masih kecil, garuk-garuk sendiri, ketawa-ketawa sendiri, akhirnya masuk lagi, nggak memperdulikan hal itu, kita baca buku. Nah, itu jadi salah satu cara ngabuburit
pada zaman saya dulu. Nah selain itu juga ada yang sering kita lakukan main lodong. Lodong itu kayak petasan-petasan tradisional yang dari bambu sama dari spiritus, kalau nggak dari karbit tuh yang dimasukin ke dalamnya, terus dinyalain, kadang pakai bensin kadang pakai koreknya, itu lodong. Satu lagi kita kalau ngabuburit dulu ada yang namanya bikin petasan dari busi motor. Nah itu sama juga ya, jadi dari busi motor setengahnya tuh ada yang tengahnya kan kecil, nah itunya dihilangkan lalu dimasukkan si korek api, si pentul korek apinya dimasukkan lalu dilemparin ke atas, biasanya mah meledak gitu kenceng. Nah kayak gitu sih biasanya kalau kita ngabuburit pada zaman waktu saya masih bocil. Nah selain itu juga saya sempat dagang juga, itu dagang takjil waktu SD sama SMP. Kalau kegiatan seperti itu sudah terlewati, biasanya kalau misalkan mama bikin takjil saya dagangin gitu waktu itu takjil itu harganya waktu SD itu 500 kalau nggak salah, 500 nggak tahu 300 lah, 500 perak bisa dapat takjil. Kalau sekarang 5.000 ya, rata-rata 5.000. Dulu 500 tapi masih ada lebih, masih ada untung gitu. Dan nggak pernah rugi alhamdulillah. Sering dagang takjil. Nah balik lagi pada momen puasa saat ini, terutama balik lagi ke makna Idul Fitri, makna Lebaran. Menurut saya pribadi makna Lebaran itu atau makna Idul Fitri jelas kembali ke fitrahnya manusia. Jadi kembali ke fitrahnya manusia itu suci ya. Jadi kita setelah ditempa 1 bulan penuh dengan menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu gitu, berpuasa sebulan penuh itu mensucikan diri. Jadi jelas saja kalau Idul Fitri adalah kembali ke fitri, menjadi suci kembali. Sedangkan dari kata lebaran itu lebar, jadi sayang kalau kita harus melakukan hal-hal yang tidak baik lagi, lebar gitu. Jadi karena kita sudah ditempa selama sebulan penuh, jadi lebar kalau kita harus melakukan hal-hal yang tidak berguna lagi, yang useless lagi. Jadi usahakan sebisa mungkin lakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif setelah Idul Fitri itu. Itu makna Idul Fitri menurut saya pribadi. Mungkin pandangan dari teman-teman semua ada yang berbeda, boleh kita sharing di kolom komentar ya. Jadi intinya makna Idul Fitri itu kembali ke fitrah, dan sayang sekali kalau misalkan kita harus melakukan hal-hal yang negative thinking. Intinya lebar aja menurut orang Sunda ya. Nah jadi seperti itu makna Idul Fitri menurut saya pribadi. Jika teman-teman punya pendapat yang berbeda dengan saya, boleh dengan senang hati berbagi di kolom komentar. Terima kasih telah berbagi kisah, telah berbagi inspirasi. Terima kasih sudah menonton sampai tuntas juga. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat liburan, selamat berakhir pekan. See you, bye bye.